Nah, setiap orang tanya, Pak cari barang awal mesti tidak ada. Tapi saya berusaha menjanjikan selama barangnya masih barang yang mudah didapat. Hari ini kosong Bu, insya Allah besok dapat. Orangnya pulang, saya langsung keliling cari barang. Sehingga orangnya balik lagi, saya siap. Saya beli minyak itu tidak satu tempat. Beli minyak merek A di tempat ini, beli minyak merek B tempat ini, tempat beda-beda tempat. Beli beras juga gitu. Beras yang murah di sini. Sebab umumnya tempat-tempat agen grosir ini mungkin rahasia dapur perusahaan ya. Tapi saya buka umum tidak apa-apa. Itu ini, secara. Tapi orang kalau pingin tahu dapur perusahaan saya, orang jadi karyawan saya sebulan aja sudah tahu semua. Oh, itu sama nggak apa-apa Mas? Maksudnya? Oh, nggak apa-apa. Saya memang tak niati berbagi. Lah, tadi kembali ke kenapa buka warkop ya? Iya, warkop. Akhirnya dari situ uang rencana buka toko sembako kan nanggung 100 juta. Nah ini kalau tidak diputer eman. Nah, akhirnya survei warkop ini buat enaknya warkop ini jualnya eceran. Iya toh, sekaligus saya cari tempat apa ya? Jual barang toko sembako dengan cara ngecer. Terus terang keuntungan ngecer itu lebih besar daripada grosiran, rentengan, ya toh. Ya sebagai catatan ya, sembako standar normal ngecer itu 10% itu maksimal keuntungannya. Tapi kalau semi grosir cuma 5-7%. Tapi nek grosiran besar ya paling 2-3%. Tapi bedanya kuantitinya. Kuantitinya lebih banyak, lebih besar. Itu begitu. Lah karena toko saya ini toko kecil, eceran semi grosir sehingga untungnya ya 7-10%. Lah kalau sembako saya cermat warkop. Itu keuntungan standar itu jual minuman ya. Itu rata-rata 40-50%. Sebagai contoh ya, contoh. Saya waktu itu cek kalau kulaan kopi ya, kopi robusta ya, kopi hitam yang asli ya. Bukan yang pabrikan kayak kapal api, sincap singa, bukan itu ya. Tapi yang kopi asli robusta tanpa campuran. Itu 1 kilo kan rata-rata 70.000. Yang robusta dampit, Toraja, terus yang Aceh, macam-macam lah. Jadi 70-80 lah. Anggapnya yang paling murah 70 ya. Ada yang jual 63, cuma ya standar lah. Ada yang anggap angka tengah 70 ya. 70.000 kan dapat 1 kilo. 1 kilo kan senilai 1000 gram. 1000 gram. Iya toh. Lah takaran kopi standar, kopi hitam itu per takaran gelas itu 8 gram cukup. 8 gram. Berarti kalau 1000 bagi 8 berapa? 1000 bagi 8 berarti berapa ya? Mungkin 125 gelas. Ya, jadi saya punya 1 kilo kopi itu bisa dijual untuk 125 gelas. Lah selain kopi kan juga butuh gula. Ya, gula itu butuh untuk 125 gelas. Paling enggak butuh gula 5 kilo. 1 kilonya kan 12.000 kali 5 60.000. 60.000 tambah 70 130 kan. Lah 130 tambah air, tambah gas, LPG lain-lain itu tanggap 50 lah. Ya untuk 125 gelas ya. Ini air kan air sulang saya lebih murah. Jadi 130 tambah 50 berapa? 180 kan. 80 ya. 125 gelas saya jual 4 ribuan. Kopi standar kan Surabaya 4 ribuan ya. Kalau kopi biasa, kalau kopi bagus 5.000. Anggapnya 5.000 ya. 5.000 kali 125 berapa? Kan 5 kali 5 5.000 kali 25 berarti sekitar 5.000 kali 125 gelas. Nek 4 aja 500. Nek 5 berarti 625. 625.000 dikurangi 170. Modalnya kan 170. Iya, wih berarti anggapnya 200 wis ya. Anggapnya 200 ono gelas-gelas bocor ya toh. Gelas pecah. Wis anggapnya 200. 625 kurangi 200 berapa? 425. 425 dari apa ya? Keuntungan modal saya cuman 175 170. Keuntungan saya 425. Berapa persen itu? Berarti nah itu kopi ya. Kopi. Teh lebih gila lagi. Untungnya lebih banyak lagi. Sekali buat baceman teh kan sekali baceman bisa untuk berapa gelas ya toh? Iya ya, teh kan enggak sekecil gini ya tapi enggak, ya yang pakai
baceman itu. Baceman itu ya. Oh iya. Itu yang jual minuman itu untungnya besar makanya itu. Terus kayak sasetan Indomie ya, Indomie saya kulanya 3.000, jualnya 5.000. Untung 2.000. 2.000 dari 3.000 berapa persen? Oh, kan 50% lebih. Iya toh. Lah itu begitu. Ya mungkin tidak dipotong gas ya, kulaan piring. Operasional piring itu kan sekali beli untuk selamanya. Iya toh. Untuk lama kan. Wifi dan sebagainya. Kemarin saya hitung ya dipotong biaya-biaya itu ya, biaya kontrakan dan sebagainya itu keuntungan per bulan bisa masuk 40%. 40%. Wow. Dibanding sembako yang 10% loh ya. Iya. Kan 4 kali lipat. 4 kali lipat. Berarti saya ada peluang di situ. Berarti ada yang ngomong gini berarti kurang tepat ya. Kan ada yang ngomong gini, Mas. Warkop gak enak soalnya orang itu kalau beli itu beli segelas tapi wifi-nya lama. Oh iya enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Duh kan cuma yang beli ya? Tipe yang begitu kan enggak orang itu toh. Ada yang tipe maksudnya ada orang tipe begitu ya ada. Tapi kan enggak semua pembeli tipenya itu aja. Iya. Tapi kan ada yang janjian ngejak temennya, selama kita memberi pelayanan yang memuaskan. Ya prinsipnya dulu orang bilang warkop itu pokoknya wifi ini lancar mesti mendaring banyak orang datang. Iya. Sebenarnya ada dua. Wifi lancar sama space yang luas. Oh iya. Ya space yang luas kan hubungannya dengan kenyamanan. Terus bisa ngajak nongkrong bareng-bareng banyak orang. Ya. Makanya dulu saya cari tempat yang luas itu enggak nemu-nemu. Wis ini aja enggak apa-apa, wis hubungannya budget loh. Iya. Uang saya cuma 100 karena untuk kontrak sama biaya ini kan hampir 60 jutaan. 60 jutaan. Gitu. Ini sebulan Mas ya? Apa? Sebulan jalan ya? Ya masih 24 hari. Tanggal 1 toh bukaannya saya. 1 September persis ya? Itu 24 hari. Ya, terus sama ini kan Mas, kan sama promosinya tuh besar-besaran kan Mas, kayak bakar uang lah. Oh ya. Kayak pimpong, catur. Nek saya anggarkan itu sebulan saya biaya promosi 2 juta. 2 juta itu ya 1 juta catur, 1 juta pingpong. Sudah saya potong 2 juta itu saya masih untung bersih 4 juta. Kalau saya enggak pakai pingpong sama catur, untung saya 6 juta. Gitu. Iya. Cara ngitungnya gitu. Sehingga saya anggap itu bukan bakar uang, itu biaya pemasaran. Pingpong catur biaya pemasaran. Dan yang kedua, saya bikin lomba itu kan selain pemasaran, saya juga sendiri senang pingpong. Iya toh. Yang kedua, beberapa karyawan saya yang daftar tadi kan banyak karyawan saya juga ikut toh. Ada yang senang catur. Ya itu saya coba akomodasi. Dan memang kelebihannya di warkop ya, selain murni bisnis ya untuk dapat keuntungan. Istilahnya kalau warkop ya wis nggak pakai program, pokoknya ada wifi-nya. Wis mesti modal nggak SMS tahun mesti balik. Pasti balik ya. Cuman saya semangatnya kan nggak itu aja. Kepingin berbagi itu kan nggak sekedar berbagi ngasih karyawan dengan kasih gaji rutin itu nggak cukup itu, tapi juga berbagi yang lain. Ilmu juga. Berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi aktualisasi ya, termasuk pingpong sama ini. Dan ini bukan satu-satunya program. Kedepan kan saya punya rencana program lomba-lomba kayak lomba bedah buku, lomba diskusi, lomba stand up, lomba yang sekiranya masih memungkinkan. Lomba pidato, presentasi, atau lomba-lomba yang komunitasnya bisa menarik banyak orang. Termasuk catur ini kan saya punya rencana mau bikin Liga Warkop se-Surabaya. Lah yang ini katanya dari pihak Percasi tidak ada yang memulai ide ini. Rata-rata lepas. Makanya begitu ada momen turnamen catur, orang Percasi support. Ini kan orang Percasi datang langsung. Ketuanya loh. Pak Budi tadi ya. Pak Budi Laksono itu. Laksono tadi ya, luar biasa. Ya saya sebenarnya enggak didatangi Percasi enggak soal, ya kan. Cuma saya ingin punya program supaya banyak menarik orang datang ke sini. Iya. Aku dulu Mas. Ya, bentar ya. Nah, ini sampai kan 24 jam. Sampai subuh, sampai isu. Ya pokoknya aku pesen nang arek. Nek aku turu belen ngono ae. Oke. Itu konsekuensi dari layanan 24 jam. Orang kadang jam 2 pagi. Soalnya apa? Yang lain tutup maksimal kan jam 11 malam, 12 itu wis paling banter lah. Saya buka terus toh 24 jam. Gila. Nah, itu yang bikin toko saya bisa bersaing itu walaupun saya masih baru ya. Toko sembako 24 jam juga. 24 jam sama dua-duanya. Bendung sama Simo. Tak kira yang warkop aja Mas. Ternyata toko sembako 24 jam. Sejak awal justru sembako. Sembako yang Simo itu malah setahun cuma tutup 4 hari. 1 Syawal sampai 4 Syawal. Jadi semua tanggal itu hitam semua. Nah, di toko sembako yang lain itu kan biasanya libur seminggu sekali, ya toh. Atau bukanya pun ada yang jam 6 buka, maghrib tutup, atau ada yang buka jam 6 sampai jam 12 istirahat, nanti jam 5 sore sampai jam 10 malam buka lagi, ya toh. Nah, saya los terus.
Dan memang malam itu di saat yang lain tutup semua kan lari ke toko saya semua. Lari ke toko sampean. Jadi sebagai pembanding ya, saya kan punya tetangga yang kulaan di toko sebelum saya. Kan deretan toko Simoy kan ada 6 sampai 7 toko termasuk toko saya. Oh, toko sembako yang toko sembako jual sama yang ya? Selevel ya, yang eceran dan semi grosir. Toko saya kan levelnya kan level eceran dan semi grosir, bukan full grosir ya. Full grosir beda lagi, itu lebih besar. Itu omset rata-rata itu yang toko kecil yang enggak sampai 5 tahun, itu omset per bulan itu rata-rata 50 sampai 60 juta. Ya kan sudah saya sempat tanya-tanya loh selama dulu sebelum buka toko itu. Yang 5 sampai 10 tahun itu omsetnya bisa 70 sampai 80 juta. Yang 10 sampai 15 tahun itu omsetnya 150-an sampai 200. Yang 15 tahun ke atas ada satu toko yang 15 tahun ke atas itu omsetnya bisa 300 sampai 400 omset per bulan. Lah toko saya masih 2 tahun sudah 300 lebih. Yang Simo itu. Berarti itu hampir menyamai yang 15 tahun. Nah, itu begitu. Lah itu yang saya evaluasi, salah satunya saya kan punya program-program yang di toko lain tidak ada. Walaupun sembako loh ya. Kayak 24 jam itu yang lain tidak ada. Ongkir gratis 2 kilo. Maksimal 2 kilo kan ongkir gratis. Toko yang lain tidak ada SDM kirim. Saya berani invest SDM kirim, toko yang lain tidak ada. Kan ini memudahkan orang daripada beli sendiri di toko, habis bensin, parkir, panas-panas ya toh. Ini cuma telepon, WA, Mas kirim ini. Kalau lebih dari 2 kilo? Lebih dari 2 kilometer. Kilo itu kilometer maksudnya. Oh alah. 2 kilometer itu 2 kilo kilometer. Ya kilometer. Jarak di bawah 2 kilometer free ongkir. Oke. Yang lain kan tidak ada. Iya. Nah itu yang bikin pelanggan saya meningkat dengan cepat. Plus ada kupon undian itu. Tiap pembelian 100.000 dapat kupon. Undiannya dapat apa Mas? 100.000. Oh dapat uang cash 100.000. Diundi tiap bulan. Diundi rutin tiap bulan. Yang lain kan tidak ada. Yo ada yang orang beli 100 dapat 100 ya ada. Tepat-tepatan. Akhirnya bejo-bejoan untuk. Iya, itu kan sebenarnya bonus lah. Wong orang yo ndak mengeluarkan uang lagi toh. Jadi kan biar beli sudah dapat barang toh. Ekstranya itu. Akhirnya harus pinter-pinter inovasi gak sih Mas? Nah, ya salah satunya itu. Baca peluang terus apa yang sih lain yang apa yang tidak ada, kita ada dan kita mampu. Ya itu kan itu pun bertahap saya. 24 jam kan enggak langsung buka awal langsung 24 jam enggak. Dulu saya awal buka jam 6 sampai jam 10 malam. Sempet saya pas tutup, tak lihat toko sebelah kok rame sampai jam 11. Oh, saya buka, saya kalah saya. Lah, tak lihat lagi kadang jam 12 masih buka. Saya jam 10 tutup. Waktu itu belum banyak karyawan, cuma saya sama adik saya. Tamati terus saya dicoba nek buka malam berapa sih omsetnya itu begitu. Oh lumayan yo. Cuma saya waktu itu gitu. Kalau buka malam sih nambah karyawan 1. Lah kalau ngecer hampir rata-rata per item produk. Saya item produk kan macam-macam. Ada yang per item untung Rp500, Rp300, Rp2.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp5.000, Rp6.000 lah. Tak rata-rata semua. Hampir keuntungan rata-rata saya itu ketemunya per item 2.000-an. Keuntungan rata-rata ya. Iya rata-rata. Sebab orang beli kan banyak ya. Ada yang rentengan, ada yang 1 sak, ada yang ngecer 1 kilo. Tapi saya evaluasi selama 2 bulan 3 bulan terakhir rata-rata keuntungan per item 2.000. Sehingga saya ngitung gini, saya bayari karyawan baru kan per 8 jamnya 60.000. Sehingga saya harus dapat minimal laku 30 item biar dapat karyawan 1 orang. Akhirnya saya uji coba, saya jaga sendiri malam. Bisa enggak dapat 30 item transaksi. Itu atau 30 pembelian. Minggu pertama, hari pertama cuma 23 transaksi. Oh masih minus. Hari kedua sudah 31 transaksi. Oh lumayan, impas. Hari ketiga 45 transaksi. Hari kelima 50 transaksi. Itu pas malam. Malam, jaga malam toh, sih malam aja. Oh banyak ya, itu yang beli orang-orang siapa sih Mas? Enaknya toko Simo itu kan dekat Pasar Asem. Sehingga tambah malam tambah rame. Iya. Strategisnya di situ. Iya, berarti karena 24 jam. Tadi ya. Toko Simo itu Pasar Asem itu sepinya cuma jam 10 malam sampai jam 12. Oh, jam 12 ke jam 12 malam ke atas sampai pagi buka terus rame. Sehingga orang kadang belanja malam. Pedagang-pedagang biasa ya. Kulaan ke Pasar Asem, pulang lewati toko saya, ada yang kurang garam, gula, minyak, mampir ke toko saya. Kadang gitu, kadang orang beli kan mungkin toko saya baru buka malam ya. Sehingga enggak ngerti ada toko buka malam. Awalnya gitu loh. Ono toko buka wis anake kadang kulaan ngajak anaknya, ngajak istrinya
Ada yang beli Pampers, ya beli minuman susu gitu kan. Ya. Awalnya itu, lama-lama kan dia tanya jual apa aja Mas gitu kan gitu. Nah dari situ akhirnya omset meningkat terus. Saya pokoknya standarnya gitu. Kalau dapat minimal 30 transaksi, saya dapat 1 karyawan lah. Walaupun saya enggak untung enggak apa-apa lah. Minimal toko saya eksis. Eksis ya, SDM lagi buat jaga malam. Buat jaga malam. Nah, setelah itu baru saya nambah karyawan gitu. Luar biasa. Sebenarnya kalau tak simpulin Mas, ini dari aku Mas ya, mungkin sama bisa nambahin. Mungkin silakan. Tips pertama itu kita harus bisa baca peluang nih, bisnis apa ya yang sekiranya tuh bisa jalan. Kan sama tadi kan mungkin karena ini pandemi akhirnya sembako dibutuhkan banget, akhirnya sama buka bisnis sembako. Betul. Ya, yang kedua itu mungkin membaca apa sih yang gak dimiliki sama kompetitor, sama orang lain gitu. Iya. Terus kemudian kita bisa mengcover dan menghadirkan banyak inovasi di sana, kayak tadi zaman ada program 24 jam terus dan sebagainya itu. Terus yang ketiga itu juga ada gini nggak Mas, ada pintar hitung-hitungan juga. Tadi kok sama aku ngelihat sama itu rigid banget ngitung setahun segini Mas, itu wah itu aku pusing Mas. Oh iya itu harus tuh ya, itu dasar-dasar berpikir rasional kan di situ. Iya harus. Salah satu maksudnya sebelum melangkah harus dihitung dulu walaupun hitungan saya kan tidak senjelimet pengusaha-pengusaha ternama ya. Oh, itu kalau pengusaha besar itu ya mesti lebih jelimet lagi, pertimbangannya lebih kompleks. Nah, saya itu masih merasa orang praktis lah. Tapi walaupun sepraktis-praktisnya kita tetap harus ada hitung-hitungannya. Jangan melangkah asal bondo nekat lah. Bondo nekat itu dalam hal semangat nekat untuk memulai itu bagus. Bagus itu maksudnya supaya tidak ragu-ragu melangkah, harus nekat jalan dulu. Itu memang harus diperlukan untuk awal. Mental wis melaku dhisik sing penting melaku. Nah, itu lumayan untuk cuma supaya jalan ini terarah, tidak sia-sia, jangan ngawur, jangan tanpa perhitungan. Tetap harus ada perhitungan. Termasuk milih bisnis apa, butuh modal berapa, butuh strategi apa, itu kan ada hitung-hitungannya semua. Terus sama itu kayak menjaga integritas banget nggak sih Mas? Maksudnya kayak kepuasan pelanggan itu nomor 1 gitu. Oh ya, lah itu salah satu program yang enggak punya toko lain, garansi. Jadi orang beli di saya, beli beras ya, pernah sekali beli beras kutuen. Sekali kita kulak di tempat lain kan ya segelan tuh berasnya. Iya, enggak ngerti isinya. Ya kadang ada ya dari luar yang transparan terlihat enggak ada kutunya, tapi di dalam kutu nyelempit kan enggak tahu. Pelanggannya komplain, "Mas, beras kemarin tak buka, ngertinya waktu buka segel." Ya kita kan kalau buka segel ya enggak laku toh. Iya, betul. Ngeceknya kan mesti dari luar. Lah kita kulak di tempat grosir itu kan yo enggak semua barang kita buka satu-satu lah, merusak barang enggak bisa dijual lagi. Akhirnya sama ganti Mas. Tak ganti 100%. Jadi barang yang rusak itu tak ganti utuh. Sama enggak takut rugi Mas kalau semuanya gitu Mas? Biaya pemasaran itu memang tak anggap bukan kerugian tapi biaya pemasaran. Di mana-mana biaya pemasaran itu pengeluaran. Enggak ada namanya pemasaran itu pemasukan, enggak ada. Lah mindset itu yang harus dijaga. Orang umumnya, makanya saya buka usaha itu mesti tak niati 1 tahun pertama rugi enggak apa-apa. Saya anggap 1 tahun itu biaya pemasaran. Nah, biasanya para pebisnis memula itu buka usaha itu tidak siap rugi. Nah saya usaha-usaha itu rugi setahun pertama itu wajar, bukan suatu kemalangan, bukan suatu kehancuran. Tapi tahun kedua saya rugi terus lah, itu baru evaluasi. Evaluasi ya. Ya itu begitu. Tahun pertama rugi nggak apa-apa itu. Iya, kalau saya itu anggap biaya pembelajaran lah. Apalagi saya awam ya dunia bisnis, anggap biaya belajar. Warkop itu juga sama. Tak prediksi 1 tahun pertama rugi, wis minimal bisa bayar kontrakan cukup lah, tidak dapat untung. Pokoknya karyawan tidak ada yang telat gajian itu begitu. Nah itu juga yang saya jaga. Sampai hari ini tidak ada karyawan yang pernah telat gajian 1 hari pun tidak pernah. Itu biaya yang harus saya jaga itu. Luar biasa. Iya saya akan juga banyak teman-temanku yang invest ke Mas Tami itu karena gitu. Kalau tanggal sekian. Iya, harus dibayar tanggal sekian. Tidak boleh telat. Baik ke yang urun modal maupun ke karyawan. Iya, karyawan juga. Tidak boleh terlambat. Luar biasa. Berarti kuncinya. Saya pernah 1 hari terlambat 1 orang dari beberapa belasan yang invest ya. 1 hari gara-gara waktu itu istri saya operasi di kista. Saya di rumah sakit nemeni semalaman ya, kelupaan hari itu. Langsung ingat subuhnya tak cek daftar transfer yang belum saya transfer. Oh ini, saya minta maaf, berusaha tidak sampai terulang lagi. Wis, selama 2 tahun ini cuma 1 orang itu toh, itu pun terlambat 1 hari gara-gara istri saya operasi itu. Selanjutnya tidak ada yang telat sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Berarti sama benar-benar kayak menjaga integritas banget. Ya, nah itu sih universal lah, semua pebisnis yang baik mesti begitulah. Jadi saya berusaha menjaga itu.
Tapi sama nggak capek mas, maksudnya kan sama nggak capek kan punya 2 toko, warkop 1, 24 jam semuanya. Sama nggak pusing, nggak capek gitu. Oh, nek capek itu kan konsekuensi tuh. Nek namanya kerja, nek ndak capek ya ndak kerja itu. Ya cuma dari capek itu kan kita bisa menikmati prosesnya, hasilnya, dinamikanya itu kan apa ya, keuntungan yang didapat yang bisa mengalahkan rasa capek. Ya namanya kerja ndak ada yang ndak capek. Nah, rahasianya apa mas supaya sama bisa menikmati proses yang cukup melelahkan ini? Mungkin ada, biasanya kan ada pebisnis nih yang itu udah apa ya, karena banyaknya tekanan dari kompetitor maupun dari apa namanya kerugian dan sebagainya, akhirnya kayak ndak kuat menahan beban yang besar. Saya kan bisa menikmati proses ini. Nah, itu apa sih mas rahasianya? Ya salah satunya ini bisa pingpongan dengan banyak orang, bisa catur dengan banyak orang. Karyawan dapat gajian tidak pernah telat. Investor yang urun dapat bagi hasil ya tidak pernah telat. Mereka seneng, saya seneng. Mereka merasakan manfaat, saya seneng. Sehingga itu yang menghilangkan rasa capek, rasa lelah, rasa mumet, rasa stres itu. Berarti kebahagiaan orang lain juga kebahagiaan sama juga. Ya kadang klise ya. Klise itu maksudnya kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan saya. Saya bisa bermanfaat bagi orang lain. Itu klise itu maksudnya normatif lah. Tapi justru ketika dilakukan dan dijalani dengan sungguh-sungguh, kenikmatan itu lebih dari sekedar rasa normatif itu. Iya sih, betul. Nah, itu begitu. Bisnis bab hal normatif kan kalau itu baik kan enggak apa-apa. Ya tinggal menjalaninya dengan sungguh-sungguh atau enggak. Kalau menjalani dengan sungguh-sungguh, yang normatif itu akan mengena di pikiran, hati, perasaan, sikap, perilaku itu begitu. Tapi nek yang normatif itu sekedar apa, abang-abang lambe atau apa? Nek abang-abang lambe bahasa Indonesianya apa ya? Abang-abang lambe itu. Apa ya? Kayak kata kiasan yang enggak masuk di wujud, perilaku, pikiran dan perasaan. Itu ya ampiang maksudnya itu tidak ada rasanya. Tidak ada feel-nya. Gregetnya kurang. Sehingga kerja itu kayak yang dilihat itu capeknya toh. Lelah, capek, mumet, stres itu. Tapi kalau itu dirasakan betul. Itu saya senang lihat karyawan saya apa ya? All karyawan tak pesan nih, nek sampai telat 1 hari sampai langsung bilang saya tak kasih 2 kali lipat. Itu begitu. Dan sejauh ini tidak sampai itu. Enak banget jadi karyawan sampean. Loh iya, makanya saya menjaga jangan sampai saya telat. Iya, ada lowongan enggak mas? Ada lowongan. Oh iya, lihat situasi dulu. Sementara masih tercover ya. Iya. Saya sejauh ini sih tidak pernah telat. Oke mas. Nah ini karena udah lama banget, 55 menit nggak kerasa. Yang Q&A tadi. Ya kita bahas aja mas. Oke, Q&A. Yang mana Q&A-nya nih? Ada di WA ya. Telegram. Yang pertama dulu ya, yang ini. Kira-kira mental apa yang perlu disiapkan ketika memulai bisnis? Mental apa? Mental kerja keras. Mental itu yang apa yang dimaksud ya? Saya pahami sendiri ya. Mental pertama semangat untuk maju. Memulai gitu. Untuk pemula. Semangat maju maksudnya gini. Jangan cukup puas dengan keadaan sekarang. Masa aku gini terus. Nah itu begitu. Jadi kayak toko saya lowong tadi. Masa toko oblong-oblong terus rek. Kalau nambah item produk itu begitu. Lah dari situ saya terus lihat toko sebelah kok buka saya kok tutup. Masa aku besok buka menerek. Nah itu kompetitif, mental kompetitif ya. Jadi semangat untuk maju, mental kompetitif. Yang kedua kerja keras, itu wajib itu. Kerja keras, kompetitif, pantang menyerah. Sama disiplin yang tinggi. Disiplin itu dengan pelanggan, karyawan, investor itu harus tertib, tepat waktu, tertib, jaga hubungan, jangan sampai mengkhianati akad perjanjian gitu. Atau komplain harus dilayani, diterima itu gitu. Jangan menutup diri lah. Itu sih kurang lebih untuk awal-awal. Oke, lanjut mas. Lanjut, pertanyaan kedua. Langkah-langkah detail memulai bisnis dan modalnya. Itu tadi saya sampaikan ya. Secara umum ya. Langkah detail memulai bisnis berjalan sesuai apa yang bisa dilakukan. Ya, salah satunya paling tidak ada perhitungan survei
Bisnis apa yang kita mampu dan yang paling memungkinkan dengan kapasitas kita. Kan ada orang tertentu yang awam digital, kayak saya ini kan tipe awam digital ya. Tapi teman sering buat konten-konten TikTok atau apa gitu. Lah itu belajarnya ndak ada itu. Kan dulu saya ndak pernah main gitu-gituan. Iya. Karena masuk ke bisnis mau ndak mau itu. Iya, harus promosi lewat media sosial ya. Itu salah satunya, itu karena ada semangat untuk maju tadi, akhirnya mau ndak mau dari yang ndak bisa berusaha belajar. Itu pun konten saya menurut saya masih cenderung klasik jadul lah. Bukan kayak konten yang teman-teman yang sudah pro ya. Tapi kerennya tuh sampean bisa sampai merana TikTok, merana Instagram tuh sampean buat caption dengan kalau ngamati postingan sama itu selalu captionnya itu Twitter, sama ceritain semua itu kayak saya ngambil segmen di situ. Saya enggak bisa ahli edit gambar yang entertain. Saya itu kan kadang gambar satu yang saya angkat sisi hikmahnya, sisi pelajarannya, berangkat dari kenyataan yang saya alami. Nah, saya cuma sharing itu awalnya satu, pingin nyimpen arsip. Saya kan bukan tipikal seneng nulis. Saya bukan tipikal seneng konsep. Sehingga kalau ini tidak saya dokumentasikan, nanti khawatir hilang. Saya nunut di medsos itu, di IG, itu begitu awalnya begitu. Di WA itu saya simpen juga. Kadang caption saya kan dari screenshot WA ya loh. Nah itu buat arsip saya sebenarnya awalnya. Yang kedua, kalau ini bisa jadi inspirasi bagi yang lain ya alhamdulillah. Kalau enggak dapat ya enggak apa-apa. Yang penting saya ada arsip di untuk itu ya. Makanya ada seriesnya ya. Itu ini buat arsip 100 berapa. Itu begitu. Itu buat arsip saya itu. Nah, cuma arsip saya tak simpen sendiri. Ya saya yang tahu. Kalau bisa saya bagi apa salahnya. Itu gitu. Menginspirasi orang lain. Nah, itu begitu. Terus modal awal 36 juta itu. 36 juta untuk yang toko sembako. Yang warkop? Warkop ini 65 jutaan. 65 juta. Ya, berjalan 24 hari ini ya, Mas ya. 24 hari ini hari ke-24. Kita lihat itu modal awal. Setahun lagi seperti apa warkopnya Mas Amin. Bismillah, amin. Amin. Semoga semakin maju lah. Sama ada lagi Mas yang nanya. Apa itu? Tapi nggak lewat medsos. Oh gitu. Langsung. Iya, boleh. Nah, tanya begini Mas. Ini ngomongin kontribusi ke masyarakat. Nah, sejauh apa sih Mas bisnis Aman ini memberikan kontribusi ke masyarakat? Kita kan selaku memiliki misi untuk Halifah Art, membangun masyarakat. Lah sejauh apa dan di sisi mana bisnis Aman itu bisa ke aspek itu? Yang pertama satu, menciptakan lapangan kerja baru. Untuk karyawan. Kan dari tidak ada karyawan, awalnya satu orang adik saya, terus berkembang jadi 18. Itu kan paling tidak bisa membantu 18 orang untuk menjadi sumber penghasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya Saga Jaya itu masyarakat sekitar merasa ada nilai manfaatnya. Pertama, mereka yang capek-capek tidak bisa beli, bisa diantar, dikirim. Itu kan sebenarnya biaya pelayanan. Memberikan pelayanan. Yang kedua termasuk ini adanya warkop ini ada lomba-lomba pingpong, catur, kan betul. Ada hadiahnya. Kadang saya tadi dialog sama orang-orang Percasi ya. Wis sama hadiah sampean 500 itu gede Mas. Oh iya Pak. Tak pandang 500 itu kecil. Soalnya saya pernah ikut turnamen pingpong. Itu sama Mas Imron tadi di Sidoarjo itu hadiahnya 2.500.000. Juara 1, juara 2 1,5, juara 3 1 juta. Sehingga saya ngadakan event hadiah 500, ini tak anggap kecil. Tapi bagi Percasi tadi? Tapi ternyata bagi orang-orang itu besar. Mas, itu besar Mas. Untuk kelas warkop loh Mas, itu besar. Makanya dia punya saran mending Mas sampean bagi yang juara satunya dipecah untuk event berikutnya Mas ya, supaya yang ikut semakin semarak. Juara satunya 300 saja. 1 300, 2 200, 3 100, 150, 100, 75. Oleh 50 loh Mas, gak popo. Sebab orang itu targetnya enggak sekedar cari uang. Cari pengalaman bertanding, aura bertanding, kultur kompetisinya dan sebagainya itu dapat saja. Alhamdulillah. Itu yang saya rasakan. Terus terang. Kali biasanya enggak tahu ketemu sama orang dari tempat lain itu. Karena ketemu legend. Apalagi sampean ada rencana mau bikin liga warkop, itu tambah seneng itu. Makanya ketua Percasi langsung datang itu begitu. Seneng itu. Biasanya dapat bonusan ini, papan catur Percasi 3 ya. Itu mahal itu, belinya 265 itu. Yang dilipet. Yang dilipet itu loh. Itu standar Percasi. Buahnya ini kayu kan. Sama timer. Timer enggak, itu pinjem. Dipinjem. Nek punya aset
Warkop cuma 3. Saya oke. beli ya lumayan 165 sama 265. Yang enggak ada lampunya 165. Iya. Tapi yang punya percas itu 700-an itu. Yang lebih besar itu, yang hitam tadi. Yang timer tadi. Yang timer hitam itu mahal itu 700-an. Standar ini mungkin ya. Standar Standarnya percasinya ya. Kan lebih besar ya. Tapi ya lumayan Mas dapat 3 catur gratis. Iya. Catur kan. Kita hitung ya hampir 800 ribuan lumayan lah. Iya, lumayan. Dapat support. Itu tadi saya hilang 1 juta dapat 800 plus uang cash 500 tadi. Oh, dari percasi, ketua percasi. Ya. Buat tambah hadiah tadi peringkat juara keempat dan 5 ya. Iya. Sebagian untuk biaya wasit kan dia bantu kita juga. Oke. Ya, artinya itu tadi, selama kita berbuat baik pada orang lain akan berbuat baik pada kita. Iya. Kita ngasih kontribusi, masyarakat juga akan apresiasi. Itu hukum alam itu. Hukum alam ya. Iya, take and give itu hukum alam. Jadi saya prinsipnya itu, pokoknya kita bisa menjadi pribadi yang bermanfaat, insya Allah orang lain akan memberikan manfaat balik ke kita. Betul entah sekali. itu langsung, nunggu seminggu, 2 minggu, sebulan, 3 bulan, itu begitu. Makanya saya buka warkop, saya buka usaha simpelnya begini, saya sudah siap rugi, tapi saya nggak pingin kerugian saya berhenti untuk setahun 2 tahun. Sebab saya punya prinsip sekali masuk terus, kecuali kiamat yang menghentikan. Wis itu toh. Kali aku buka usaha kadung melaku eman. Iya. Wes degur sekarang. Lah dari situ akhirnya mikir ide-ide kreatif. Acara ini, lomba ini. Ya, itu salah satunya kan bentuk itu tadi supaya orang mampir ke sini. Iya, betul. Dan ini terbukti saya hilang 1 juta sudah balik 800 plus 500. 1.300.000. Iya toh? Iya. Untung cuma 1 hari. Iya. Memang kesannya saya hilang 1 juta. Iya. Tapi sudah balik 1.300.000. Iya. Iya toh, untuk catur. Belum lagi orang-orang yang tadi kesini kan mungkin yang beli kopi, beli teh, ya ekstra itu. Iya. Plusnya itu, ini yang konkret ya, pengalaman 1 hari ini. 1 hari ini ya. Jadi saya hilang 1 juta tapi dapat 1.300.000. Itu belum ngitung yang orang beli-beli loh ya. Iya. Kan para pemain tadi kan enggak hanya dapat voucher toh. Dia juga beli di luar voucher kan juga ada. Iya kan, nambah kopi, nambah es teh, nambah jahe, nambah teh anget ya toh. Pemasukan baru lagi. Nah, itu maksud saya, bisnis itu enaknya kalau selama kita berpikir untuk memberikan manfaat pada orang lain, insya Allah manfaat itu kembali kepada kita dalam waktu yang enggak mesti, ya kadang cepat, kadang lambat, kita harus sabar aja. Itu terbukti catur sederhana ini tadi. Saya hilang 1 juta tapi dapat ganti papan catur 3 paket, 3 set komplit ya. Tanpa timer ya. Tapi papan caturnya harga yang 265-an. 265 kali 3 kan hampir 800-an lebih. Tambah uang cash 500. Buat tambah hadiah kan 1.300.000. Iya toh, lumayan toh. Cuma 1 event ini. Atau event ya. Belum event-event yang lain ke depannya. Kalau pingpong kemarin saya memang biaya sendiri 1 juta. Hadiah kan 500, juara 1, 2 300, juara 3 200 toh. Sebelum ada pingpong, omset saya di bawah 500.000 per hari. Tapi setelah pingpong di atas 800.000 omset saya per hari. Itu begitu. Omset warkop ya, untuk kelas warkop baru. Kalau warkop baru 1 bulan pertama itu omset 500 itu bagus. Untuk warkop baru ya. Lah saya sebelum ada pingpong omset saya di bawah 500, mesti 300, 400. Tapi setelah pingpong omset saya di atas 600, minimal 600. 600 ya. Lah saya hitung kalkulasi warkop baru yang levelnya kayak warkop saya ya. Saya standarnya kan bukan kelas STK yang parkirannya luas, yang tempatnya lebih besar. Saya ngitungnya mesti selevel supaya kita objektif, apple to apple-nya standar. Sekelas saya ini rata-rata omset per hari 500 itu bagus. Nah itu tadi. Saya dari pingpong di situ. Sebelum pingpong saya di bawah 500, setelah pingpong di atas 600. Wow. Omset per hari. Oke Mas Amin, ini sudah satu jam lebih. Dan udah jam setengah 12 ya. Nggak kerasa Mas ya. Saya juga minta maaf ya, terlalu malam ya. Nggak apa-apa, santai aja. Habis pingpong itu. Saya juga maaf Mas ganggu waktu malamnya. Sudah selesai semua. Kayaknya sudah selesai semua. Oke. Ya, terima kasih buat Mas Amin ya atas sharing-sharing luar biasa ini. Sangat bermanfaat sekali dan semoga juga bermanfaat buat teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin kita tahun depan atau kapan-kapan bisa ketemu lagi Mas buat sharing-sharing lagi tentang. Ya cuman buat catatan ini basicnya pengalaman saya ya. Pengalaman pribadi. Jangan jadi acuan teorinya harus begini, enggak. Ya kan teori kan masih banyak. Betul. Dan ini saya juga masih belajar. Belum disebut pengusaha atau entrepreneur sukses. Masih jauh lah itu. Makanya di sini kan
slogan Sakajaya kan belajar, berusaha dan berkreasi. Betul. Ya, selalu belajar terus belajar dan terus, berkreasi. berusaha terus, pantang menyerah ya. Berkreasi Mantap. itu nanti melahirkan inovasi-inovasi. Ya. Yes, kayak ini ya. Coba cek warkop lain yang punya turnamen catur sama pingpong yang rutin, nanti bisa dicek ya toh. Lah nanti Sakajaya pingin jadi warkop yang mempelopori mengadakan turnamen rutin catur dan pingpong. Nah, itu. Saya yang catur siap hadir Mas. Kalau pingpong enggak. Siap. Yang catur. Nek pingpong siap. Karena saya kan seneng pingpong. Iya. Cuma catur saya enggak seberapa ahli. Oke. Cuma komunitas catur kan sudah ketemu orang Percasi, wis aksesnya gampang lah. Iya, pasti. Enak itu. Pasti akan itu dibantu. Oke Mas. Sekian dulu. Monggo. Lagi-lagi terima kasih atas sharing-sharingnya. Ya. Sama-sama, saya juga terima kasih diberi kesempatan untuk dialog dengan Mas Lutfi ya. Iya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Mudah-mudahan Warkop Sakajaya dan juga toko sembako Sakajaya maju terus. Amin. Sukses terus. Amin. Dan semakin progres ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.